Pertama, terdapat banyak sekali agama atau keyakinan atau kepercayaan di dunia ini. Bila agama saja banyak, apakah konsep atau pemaknaan tentang adanya yang ilahi itu lebih dari satu? Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-20 dan dikenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang fenomenologi dan eksistensialisme. Heidegger menekankan bahwa realitas atau keberadaan transenden tidak dapat dipahami secara sepenuhnya melalui pemikiran rasional atau konseptual manusia. Bagi Heidegger, upaya untuk memahami realitas tertinggi seringkali terbatas oleh keterbatasan bahasa dan konsep yang digunakan manusia. Dalam pemikiran eksistensialisnya, Heidegger menekankan pengalaman individual dan eksistensi manusia di dalam dunia yang sudah ada. Bagi Heidegger, pengalaman manusia tidak bisa dipahami secara abstrak atau terpisah dari konteksnya. Manusia selalu sudah terlempar ke dalam dunia dengan segala keterbatasan dan kondisi yang ada. Heidegger menggunakan konsep terlempar atau throughness untuk menggambarkan kondisi manusia yang sudah ada di dunia dengan segala keterbatasan dan kondisi yang telah ada sebelumnya. Manusia tidak memilih untuk dilahirkan di tempat atau waktu tertentu, tetapi mereka sudah ditempatkan dalam situasi yang ada sejak awal keberadaan mereka. Heidegger menyoroti bahwa eksistensi manusia dipenuhi dengan tantangan, ketidakpastian, dan kecemasan. Manusia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang makna hidup, kematian, kebebasan, dan tanggung jawab. Karena itu, manusia selalu merasa bahwa dia lemah dan mencari tahu suatu realitas di luar dirinya, sehingga manusia menciptakan agama dan konsep ketuhanannya sendiri. Kedua, agama melulu selalu menawarkan sebuah keselamatan. Kira-kira dari sekian banyaknya agama yang ada di dunia ini, agama manakah yang paling menawarkan dan atau memberikan keselamatan? Albert Camus adalah salah satu filsuf dan penulis yang paling terkenal dengan eksplorasi konsep absurditas dalam kehidupan manusia. Camus menyatakan bahwa kehidupan manusia secara inheren absurd. Artinya, manusia cenderung mencari makna dalam kehidupan, namun dunia itu sendiri tidak memberikan jawaban yang memuaskan atau jelas atas pertanyaan-pertanyaan tentang makna dan tujuan keberadaan. Camus menganggap kehidupan sebagai absurd, dengan tidak adanya makna yang tetap atau jelas. Dalam pandangannya, mencari keselamatan dalam arti spiritual atau metafisik bisa dianggap sebagai usaha yang sia-sia, karena dunia itu sendiri absurd. Camus menekankan pentingnya pemberontakan terhadap absurditas kehidupan. Baginya, mencari keselamatan dalam arti tradisional bisa dianggap sebagai bentuk ketundukan terhadap kondisi absurd, bukan pemberontakan terhadapnya. Camus menekankan kebebasan individu untuk menciptakan makna dalam kehidupan mereka sendiri, mengandalkan keselamatan eksternal atau pengharapan akan kehidupan setelah kematian bisa dianggap sebagai penghindaran tanggung jawab dan kebebasan individual. Camus lebih menekankan pentingnya menghargai dan menikmati kehidupan saat ini tanpa mengandalkan harapan akan keselamatan di masa depan. Dengan demikian, meskipun Camus tidak secara eksplisit menolak konsep keselamatan, pandangannya tentang absurditas dan pemberontakan terhadapnya cenderung menunjukkan sikap skeptis terhadap keselamatan dalam arti tradisional atau agama. Baginya, penting untuk menghadapi dan menikmati kehidupan saat ini, daripada mengandalkan harapan keselamatan di masa depan yang tidak pasti. Ketiga, bila yang ilahi itu selalu memberikan kebaikan, mengapa ada kejahatan? Salah satu filsuf timur yang terkenal karena mengajukan pertanyaan tentang kejahatan dan kebaikan dalam konteks keberadaan yang ilahi adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali juga dikenal sebagai Imam Ghazali
adalah seorang cendekiawan, teolog, dan filsuf muslim yang hidup pada abad ke-11 Masehi di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Irak. Al-Ghazali menekankan keterbatasan akal manusia dalam memahami kebijaksanaan dan rencana yang lebih tinggi dari Allah. Bagi Al-Ghazali, akal manusia tidak selalu dapat memahami atau menjelaskan fenomena yang kompleks, termasuk keberadaan kejahatan dalam dunia. Al-Ghazali mengajukan argumen bahwa keberadaan kejahatan dalam dunia bisa dipandang sebagai ujian bagi manusia. Kehadiran kejahatan memberikan kesempatan bagi manusia untuk menguji iman mereka, meningkatkan kualitas moral mereka, dan meraih kesempurnaan spiritual. Al-Ghazali mengakui bahwa kejahatan dalam dunia bisa muncul sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Dan kejahatan terjadi ketika manusia menggunakan kebebasan mereka dengan cara yang salah. Al-Ghazali menyatakan bahwa kejahatan mungkin merupakan bagian dari rencana yang lebih besar dan lebih bijaksana yang ditetapkan oleh Allah. Manusia mungkin tidak dapat memahami tujuan atau makna dari keberadaan kejahatan, tetapi Allah memiliki pemahaman yang lebih tinggi yang melampaui pemahaman manusia. Al-Ghazali menekankan pentingnya iman dan pengabdian kepada Allah dalam menghadapi misteri kejahatan dan penderitaan dalam dunia. Melalui pengalaman spiritual dan hubungan pribadi dengan Allah, manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan peran kejahatan dalam rencana ilahi. Keempat, mengapa manusia memerlukan Tuhan? Salah satu filsuf yang terkenal dengan pertanyaan dan konsep ini adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalis terkenal yang mengembangkan teori bahwa agama dan keyakinan pada Tuhan adalah hasil dari kebutuhan psikologis manusia. Freud berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan akan perlindungan dan penghiburan, terutama saat menghadapi ketidakpastian dan ketakutan akan kematian. Dalam karyanya seperti The Future of an Illusion, masa depan dari suatu ilusi, Freud menyatakan bahwa Tuhan adalah hasil dari proyeksi manusia terhadap figur ayah yang kuat dan protektif. Manusia menciptakan konsep Tuhan sebagai cara untuk merasa aman dan terlindungi, mirip dengan hubungan anak dengan figur ayahnya. Freud juga mengemukakan bahwa agama dan kepercayaan pada Tuhan berfungsi sebagai alat untuk meredakan kecemasan dan konflik psikologis internal. Dalam pandangan Freud, agama adalah semacam neurosis kolektif yang memberikan penghiburan kepada manusia, meskipun ia melihatnya sebagai ilusi. Alasan mengapa Freud menyatakan ini adalah karena pandangannya terhadap manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh dorongan-dorongan bawah sadar dan dinamika psikologis yang kompleks. Baginya, agama dan keyakinan pada Tuhan adalah hasil dari mekanisme pertahanan psikologis yang digunakan manusia untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mendasari keberadaan mereka. Kelima, apakah keberadaan Tuhan dapat dibuktikan secara ilmiah ataukah itu hanya masalah keyakinan? Pertanyaan tentang apakah keberadaan Tuhan dapat dibuktikan secara ilmiah atau hanya masalah keyakinan telah menjadi subjek perdebatan dalam filsafat agama selama berabad-abad. Salah satu filsuf yang terkenal dengan pertanyaan ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Kant menyajikan pandangannya dalam karyanya yang terkenal, Critique of Pure Reason, kritik atas alasan murni. Dalam karyanya ini, Kant membedakan antara dua jenis pengetahuan a priori yang tidak tergantung pada pengalaman dan pengetahuan a posteriori
yang didasarkan pada pengalaman. Menurut Kant, Tuhan dan konsep moralitas adalah dua contoh pengetahuan a priori. Kant mengemukakan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena konsep Tuhan tidak termasuk dalam domain pengetahuan a posteriori yang dapat diuji melalui pengamatan atau pengalaman empiris. Dalam pandangan Kant, argumen-argumen ontologis, kosmologis, atau teleologis yang mencoba membuktikan keberadaan Tuhan tidak memadai karena mereka bergantung pada premis-premis yang tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman. Meskipun demikian, Kant tidak menolak keberadaan Tuhan atau kepercayaan padanya. Bagi Kant, keberadaan Tuhan lebih merupakan masalah keyakinan atau postulat praktis daripada kesimpulan rasional yang didasarkan pada bukti empiris. Kant berpendapat bahwa keberadaan Tuhan menjadi diperlukan sebagai landasan moralitas dan keadilan dalam sistem moral manusia, meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan demikian, Kant menekankan bahwa keberadaan Tuhan adalah lebih kepada aspek keyakinan moral daripada kesimpulan ilmiah. Pandangan Kant ini memiliki pengaruh yang besar dalam filsafat agama dan etika dan masih menjadi subjek perdebatan dan studi hingga saat ini. Keenam, bagaimana kita dapat memastikan bahwa konsep tentang Tuhan atau dewa-dewi dalam agama-agama tertentu adalah representasi yang akurat dan benar? Ada beberapa filsuf timur yang memiliki pandangan terkait dengan cara memastikan representasi yang akurat tentang Tuhan atau dewa-dewi dalam agama-agama tertentu. Salah satu contoh yang signifikan adalah Ibnu Rushd, yang juga dikenal sebagai Averroes, seorang filsuf muslim Spanyol abad ke-12. Ibnu Rushd menulis banyak karya yang membahas hubungan antar agama dan filsafat, serta berusaha untuk menyatukan pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Dalam karyanya yang terkenal, Tahafut al-Tahafut atau Inherence of the Inherence, Ibnu Rushd menanggapi karya Al-Ghazali dan menolak pandangan bahwa akal budi dan wahyu ilahi bertentangan. Ibnu Rushd berpendapat bahwa akal budi dan wahyu ilahi seharusnya tidak bertentangan satu sama lain. Menurutnya, agama dan filsafat dapat bersinergi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan. Dia percaya bahwa akal budi harus digunakan untuk memahami dunia fisik dan alam semesta, sementara wahyu ilahi digunakan untuk memahami hal-hal yang lebih spiritual dan metafisik, termasuk Tuhan. Dalam pandangan Ibnu Rushd, representasi yang akurat tentang Tuhan dalam agama haruslah sejalan dengan pemahaman yang diperoleh melalui akal budi dan wahyu ilahi. Konsep tentang Tuhan dalam agama haruslah konsisten dengan akal sehat dan prinsip-prinsip logis, serta tidak bertentangan dengan pengalaman manusia dan pengetahuan tentang alam semesta. Ketujuh, jika konsep tentang realitas yang transenden tidak dapat dipahami melalui akal budi atau pengalaman manusia, apakah itu membuatnya tidak relevan atau tidak berarti dalam konteks pencarian pengetahuan dan kebenaran? Salah satu filsuf yang mempertanyakan relevansi atau makna realitas yang transenden dalam konteks pemahaman manusia adalah Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein adalah seorang filsuf Austria yang dikenal karena kontribusinya terhadap filsafat bahasa dan filsafat pemikiran. Dalam karyanya yang terkenal, Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein mengemukakan pandangan tentang batasan-batasan bahasa dan pemikiran manusia dalam memahami dunia. Dia berpendapat bahwa ada batas-batas intrinsik bagi pemahaman manusia yang dibentuk oleh struktur bahasa dan logika. Dalam konteks pertanyaan tentang realitas yang transenden, Wittgenstein menyoroti bahwa bahasa dan pemikiran manusia hanya dapat mencakup hal-hal yang dapat dinyatakan dalam bentuk proposisi logis. Bagi Wittgenstein, realitas yang transenden, jika ada, mungkin berada di luar cakupan bahasa dan pemikiran manusia. Oleh karena itu,
Menurutnya, gagasan tentang realitas yang transenden mungkin tidak memiliki makna atau relevansi dalam konteks pemahaman manusia. Wittgenstein juga menekankan pentingnya hal yang tidak dapat dikatakan dalam pemikiran manusia. Menurutnya, ada aspek-aspek eksistensial atau metafisik dari kenyataan yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa proposisional atau dinyatakan dalam bentuk proposisi logis. Realitas yang transenden mungkin termasuk dalam kategori ini, dan oleh karena itu, menurut Wittgenstein, pemikiran tentangnya mungkin tidak dapat memberikan makna yang bermakna bagi manusia. Kedelapan, apakah realitas tertinggi atau ilahi hanya merupakan produk dari imajinasi manusia yang mencari jawaban atas pertanyaan eksistensial? Pertanyaan tentang apakah realitas tertinggi atau ilahi hanya merupakan produk dari imajinasi manusia yang mencari jawaban atas pertanyaan eksistensial telah menjadi subjek perdebatan dalam sejarah filsafat. Salah satu filsuf yang mengajukan pertanyaan semacam ini adalah Ludwig Feuerbach, seorang filsuf Jerman pada abad ke-19 yang terkenal karena karyanya dalam kritisisme agama. Feuerbach mengemukakan argumen-argumen yang menyoroti peran imajinasi manusia dalam penciptaan konsep tentang Tuhan. Salah satu argumennya adalah bahwa manusia menciptakan konsep tentang Tuhan berdasarkan proyeksi atribut-atribut manusiawi yang ideal ke entitas ilahi yang tak terlihat. Dalam karya terkenalnya yang berjudul The Essence of Christianity, Feuerbach mengajukan pandangan bahwa Tuhan sebenarnya adalah produk dari imajinasi manusia yang mencari pencipta yang sempurna dan bijaksana, yang merupakan proyeksi dari kualitas-kualitas manusia yang paling dihargai. Feuerbach juga mengkritik keyakinan agamis dalam pencarian makna hidup di luar dunia manusia, mengklaim bahwa apa yang diyakini sebagai atribut-atribut ilahi sebenarnya merupakan refleksi dari keinginan dan aspirasi manusia. Baginya, agama merupakan refleksi dari kondisi manusia yang terbelenggu dan kebutuhan untuk memahami diri sendiri. Kesembilan, apakah realitas tertinggi atau ilahi hanya merupakan cerminan dari keinginan manusia untuk mencari ketenangan dan makna dalam kehidupan tanpa dasar yang nyata? Karl Marx menyajikan argumen yang cukup tajam dalam menjelaskan bahwa keyakinan akan realitas tertinggi atau ilahi bisa dilihat sebagai cerminan dari keinginan manusia untuk mencari ketenangan dan makna dalam kehidupan tanpa dasar yang nyata. Pandangan ini terkait dengan pandangan Marx tentang agama sebagai opium rakyat atau alat penenang bagi kaum pekerja. Marx berpendapat bahwa agama merupakan hasil dari kondisi sosial ekonomi yang menghasilkan penderitaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kapitalis, kaum pekerja seringkali dikuasai oleh pemilik modal dan menghadapi eksploitasi yang berat. Untuk menghadapi kenyataan pahit ini, mereka mencari perlindungan dan kenyamanan dalam agama. Agama menurut Marx menjadi opium yang mengalihkan perhatian mereka dari ketidakadilan dan memberikan imbalan di dunia lain. Dengan kata lain, Marx melihat agama sebagai alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk menjaga status quo dan mencegah kaum pekerja dari kesadaran kelas mereka. Keyakinan akan realitas tertinggi atau ilahi menjadi sarana untuk melarikan diri dari realitas sosial yang sulit dan menenangkan hati mereka dalam menghadapi kesengsaraan sehari-hari. Jadi, dari perspektif Marx, keyakinan akan realitas tertinggi atau ilahi merupakan hasil dari kondisi material dan sosial manusia, bukan dari dasar yang nyata atau kebenaran objektif. Agama dipandang sebagai produk dari kondisi ekonomi dan kekuasaan yang memanfaatkan kebutuhan manusia akan makna dan ketenangan untuk mempertahankan hierarki sosial yang ada. Kesepuluh, apakah realitas ilahi hanya merupakan produk dari proses sosial dan politik tertentu? Menurut Emil Durkheim, realitas ilahi atau agama memang dapat dipandang sebagai produk dari proses sosial tertentu.
Durkheim mengembangkan teori tentang agama sebagai fenomena sosial yang muncul dari kebutuhan kolektif manusia untuk solidaritas dan kesatuan sosial. Durkheim berpendapat bahwa agama merupakan hasil dari pengalaman sosial dan kolektif, bukan hanya merupakan hasil dari pengalaman individu atau keberadaan ilahi. Dia melihat agama sebagai bentuk khusus dari pengalaman sosial yang memberikan identitas, makna, dan orientasi bagi masyarakat. Bagi Durkheim, realitas ilahi atau agama adalah hasil dari kegiatan kolektif dalam masyarakat yang membangun dan memelihara kesatuan sosial. Dalam pandangan Durkheim, agama mengikat anggota masyarakat bersama-sama melalui pembentukan simbol-simbol, ritual, dan mitos yang mengartikulasikan dan memperkuat nilai-nilai bersama. Realitas ilahi atau agama, menurutnya, merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif dan merupakan cerminan dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut Durkheim, realitas ilahi atau agama tidak hanya merupakan produk dari proses sosial dan politik tertentu, tetapi juga merupakan faktor penting dalam memelihara stabilitas sosial dan kohesi dalam masyarakat. Agama membantu membentuk identitas kolektif dan memberikan dasar moral dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga harmoni dan kerjasama dalam masyarakat. Ke-10. Apakah realitas ilahi hanya merupakan produk dari proses sosial dan politik tertentu? Menurut Emil Durkheim, realitas ilahi atau agama memang dapat dipandang sebagai produk dari proses sosial tertentu. Durkheim mengembangkan teori tentang agama sebagai fenomena sosial yang muncul dari kebutuhan kolektif manusia untuk solidaritas dan kesatuan sosial. Durkheim berpendapat bahwa agama merupakan hasil dari pengalaman sosial dan kolektif, bukan hanya merupakan hasil dari pengalaman individu atau keberadaan ilahi. Dia melihat agama sebagai bentuk khusus dari pengalaman sosial yang memberikan identitas, makna, dan orientasi bagi masyarakat. Bagi Durkheim, realitas ilahi atau agama adalah hasil dari kegiatan kolektif dalam masyarakat yang membangun dan memelihara kesatuan sosial. Dalam pandangan Durkheim, agama mengikat anggota masyarakat bersama-sama melalui pembentukan simbol-simbol, ritual, dan mitos yang mengartikulasikan dan memperkuat nilai-nilai bersama. Realitas ilahi atau agama, menurutnya, merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif dan merupakan cerminan dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut Durkheim, realitas ilahi atau agama tidak hanya merupakan produk dari proses sosial dan politik tertentu, tetapi juga merupakan faktor penting dalam memelihara stabilitas sosial dan kohesi dalam masyarakat. Agama membantu membentuk identitas kolektif dan memberikan dasar moral dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga harmoni dan kerjasama dalam masyarakat. Ke-11. Apakah realitas ilahi hanya merupakan cerminan dari kebutuhan manusia untuk mencari kebahagiaan? Salah satu filsuf Cina yang menyatakan pandangan bahwa realitas ilahi adalah cerminan dari kebutuhan manusia untuk mencari kebahagiaan adalah Mozi, juga dikenal sebagai Mozu atau Modi. Mozi hidup sekitar abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi dan merupakan pendiri dari aliran filsafat Mohisme. Dalam ajaran Mohisme, Mozi menekankan pentingnya kasih sayang dan manfaat sosial. Dia menyatakan bahwa hubungan manusia dengan realitas ilahi atau Tian terkait erat dengan prinsip kasih sayang dan kebaikan yang mendasarinya. Bagi Mozi, realitas ilahi bukanlah entitas yang eksklusif, tetapi lebih merupakan konsep yang mencangkup prinsip-prinsip moral yang universal yang mengatur hubungan antar manusia. Menurut Mozi, manusia mencari realitas ilahi karena mereka mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Realitas ilahi dalam pandangan Mozi memberikan landasan moral dan etis bagi tindakan manusia, memandu mereka untuk bertindak dengan kasih sayang, keadilan, dan sikap baik terhadap orang lain. Dengan mematuhi prinsip-prinsip moral yang berasal dari realitas ilahi, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan mereka. Jadi, Mozi menghubungkan realitas ilahi dengan pencarian kebahagiaan manusia dan melihatnya sebagai cerminan dari kebutuhan manusia
untuk mencapai kesejahteraan moral dan sosial. Pandangannya ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam hubungan manusia dengan realitas itu. Ke-12, apakah realitas ilahi hanya merupakan cara untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan? Salah seorang pemikir yang mengemukakan pandangan bahwa realitas ilahi adalah cara untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan adalah Laozi, yang dikenal sebagai pendiri Taoisme. Meskipun ajaran Taoisme tidak sepenuhnya memusatkan pada konsep realitas ilahi, konsep Tao atau Tao ilahi dalam ajaran Taoisme memiliki relevansi yang kuat dengan pandangan ini. Dalam karya klasik Taoisme yang terkenal, Tao Te Ching, Laozi menyatakan bahwa Tao atau jalan atau prinsip adalah dasar dari segala sesuatu di dalam alam semesta. Tao seringkali dianggap sebagai realitas ilahi atau kekuatan kosmis yang melampaui pemahaman manusia. Bagi Laozi, Tao adalah kekuatan yang tidak bisa dimengerti secara rasional, tetapi harus diterima dan diikuti. Salah satu tema utama dalam ajaran Taoisme adalah konsep Wu Wei, yang secara harfiah berarti tidak berbuat apa-apa atau tindakan tanpa tindakan. Wu Wei mengajarkan bahwa manusia harus mengikuti alam semesta dan tahu dengan alami, tanpa mencoba untuk mengendalikan segalanya atau menghadapi kehidupan dengan kekerasan. Dalam Wu Wei, manusia menyerahkan diri pada aliran kehidupan dan mengatasi ketakutan akan kegagalan atau ketidakpastian dengan mempercayai kekuatan Tao. Dengan demikian, pandangan Laozi mengenai realitas ilahi atau Tao dapat diinterpretasikan sebagai cara untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan. Dengan memahami bahwa Tao adalah kekuatan yang melampaui pemahaman manusia, individu dapat menemukan kedamaian dalam menerima alur kehidupan tanpa terlalu khawatir tentang hasilnya. Ini adalah cara untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan dengan menyerahkan diri pada kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri.